Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Semoga Allah panjangkan umur kita, berikan keberkahan kepada kita untuk mengikuti beribadah pada Ramadan berikutnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini sudah barang tentu kita berusaha memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun katakanlah dalam hati setan menjadi belenggu, marilah belenggu itu kita perkuat. Terus dengan cara apa? Di sini ada 10 kiat agar tidak diganggu setan. Ada 10 kiat agar kita tidak diganggu setan. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang ingin tidak diganggu setan adalah berzikir dan beriman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Berzikir dan beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Jadi berzikir dan beriman kepada Allah ini salah satu kunci agar kita tidak diganggu oleh setan. Dalam ayat tadi, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Tidak pengen boten diganggu setan itu apa? Zikir kepada Allah dan beriman dan iman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar boten diganggu kalian setan. Ini Quran surat An-Nahl 99 sampai 100. Kemudian agar tidak diganggu setan itu yang kedua adalah berzikir kepada Allah, berwudu, sholat ketika bangun tidur untuk melepaskan ikatan setan. Jadi berwudu ini merupakan sarana juga kita agar tidak diganggu oleh setan. Kapankah waktu untuk berwudu? Kebanyakan nuwun sewu. Lek wudu itu biasanya dilakukan ketika mau sholat. Padahal tidak seperti itu. Sebaiknya yang kita lakukan adalah selain waktu sholat kita, sebelum sholat kita berwudu, tetapi setiap kita berhadas, setiap kita buang air kecil atau air besar, kita diusahakan menjaga wudu kita. Jadi boten apa-apa panjenengan kejeding, pipis, mantu pipis wudu, boten apa-apa. Saya malah. Jadi setiap kejeding, buang air kecil atau besar, kemudian kita memperbarui wudu kita. Itu merupakan salah satu bentuk ikhtiar kita untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa dan juga agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Di setiap ikatan setan akan mengatakan malam masih panjang, tidurlah. Jadi tangi ini pun dikongkong tidur malam. Jika ia bangunnya lalu berzikir kepada Allah, lepaslah satu ikatan. Jadi lek tangi pripun donganipun tangi Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sampun apal sedaya nggih? Alhamdulillah. Ibu lek tangi eling blonjo apa eling donga? Blonjo. Oh blonjo. Eling donga nggih alhamdulillah. Mari eling donga waduh masak apa iki mari lah. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatannya. Jadi lek tangi, kemudian donga, kemudian napa? Wudu, maka lepas ikatan pun setunggal. Ya. Kemudian jika ia mengerjakan sholat, lepaslah ikatan terakhir. Ya. Di pagi hari ia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, ia tidak ceria dan menjadi malas. Jadi sholat malam, sholat tahajud itu masya Allah, itu insya Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah istinsyaq, ya, atau membersihkan hidung dengan cara menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika bangun tidur. Ya. Itu diiringi dengan wudu tadi, ya. Jadi menghirup air ke hidung, dikeluarkan ke olehnya, dikeluarkan lagi. Jadi kemudian dalam hadis beliau Rasulullah SAW menyampaikan, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hiruplah air ke dalam hidung lantas dikeluarkan. Lakukanlah sebanyak 3 kali, karena setan itu bermalam di bagian dalam hidungnya. Jadi subhanallah, setan ternyata bermalam bisa teng hidungnya manusia, di hidungnya manusia. Jadi oleh karena itu ketika bangun kita dianjurkan apa? Menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kemudian kiat agar kita tidak diganggu setan, yang keempat adalah jangan tidur hingga pagi. Kebablas misalnya masuk tidur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di hadapan Nabi Muhammad SAW disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai waktu pagi. Kemudian Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Jadi laki-laki itu telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Beliau bersabda, ini sabda beliau ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3270 dan Muslim 774. Okay. Jadi lewat nang sewu dia kebablas turun sampai melewati subuh katakanlah, itu berarti dikencingi sinten? Setan. Okay. Kemudian agar kita tidak diganggu setan, kiat-kiatnya yang kelima adalah berlindung dari gangguan setan ketika masuk kamar kecil. Ngapunten teng mriki sinten sing boten nate terjeding? Oh, sedaya nate nggih, alhamdulillah. Nek boten nate terjeding berarti tiyang saya nas menungso nggih. Wong jin mawon terjeding. Nabi SAW ketika masuk kamar kecil, beliau mengucapkan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi monggo teng majelis niki sambil diapalkan satu demi satu. Kamu-kamu apal insyaallah nggih. Jadi lek masuk teng jedhe niku ndonga dengan maos napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya apa? Ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Atau dalam makna yang lain,
ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Di hadis riwayat Bukhari dan seterusnya. Lo terus habis dari jeding, napa wonten donga malih? Apa ada doa lagi dari jeding? Ada. Napa donganipun? Ada yang singkat, ghufranaka. Jadi ngoten tok jane asline. Lek panjenengan kita niki dereng apal, saged ditulis teng jobone jeding. Kate masuk, kita baca dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dangu-dangu insyaallah apal piyambak. Nggih. Jadi ngoten. Dari Walid bin Al-Walid radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, aku sedang murung. Kemudian Nabi SAW lantas bersabda, jika engkau hendak tidur, jadi niki aku sedang sedih atau murung. Jadi sahabat mengeluhkan dirinya murung, kok sedih. Maka Rasulullah ngajari, napa donganipun? A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahurun. Nggih. Apal nggih sampun? Alhamdulillah Rasul. Pinter-pinter alhamdulillah. Sing apal napa sakniki? Minyak muda apal nggih? Apal. Bensin muda Bapak sing apal niki? Apal. Pertama muda. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahurun. Wahai Rasulullah, ini artinya jika engkau hendak tidur ucapkanlah itu tadi, berlindung kepada Allah dari kehadiran setan. Artinya aku meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, dari siksanya, dari kejelekan makhluknya, dan dari godaan setan ketika hadir. Siapa yang membacanya, setan pasti tidak akan menimpakan mudarat padamu, setan pun tidak akan mendekatimu. Masyaallah. Jadi lek mau sedikit, setan tidak memberikan mudarat kepada kita, bahkan tidak akan mendekati kita. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah agar kita tidak diganggu oleh setan. Yang ketujuh adalah meminta perlindungan kepada Allah dari setan dengan sifat hams atau muta atau kegilaan, kemudian dari nafs atau syair setan, dan nafs atau sifat sombong. Niki dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, dari Nabi SAW, beliau biasa meminta perlindungan kepada Allah dari kegilaan setan, syair setan, dan dari sifat sombongnya setan. Boten saged kita maos a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian yang kedelapan adalah agar kita bisa terhindar dari godaan setan, menyebut nama Allah atau berzikir ketika masuk rumah dan ketika makan. Nun sewu, pripun dunganipun masuk rumah? Assalamualaikum, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orangnya, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya yang ada di rumah itu yang pertama menjawab salam, yang kedua ketika ada orangnya supaya rumah kita adalah dihuni oleh orang-orang soleh. Ada kata ada jin pun yang masuk, ya jin yang soleh juga. Jika seorang masuk di rumahnya lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Jadi paling tidak minimal masuk rumah itu assalamualaikum kali bismillah.
Dan ketika makan pun mawas bismillah. Kan ada kisah ya. Jadi Rasulullah tuh pernah tertawa ketika melihat sahabat makan ya. Jadi ketika kita diajari ya, ketika lupa makan ya, pada waktu itu tinggal satu suapan sahabat itu ini, dan dia lupa tidak baca bismillah ya, akhirnya dia baca bismillah awalahu wa akhirahu, bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu, atau wal awal wal akhir. Sehingga ketika tinggal 10-an, tinggal 1 sendok katakanlah kita baca itu, karena lupa awal tadi tidak baca, maka setan memuntahkan makanan yang dimakan bersama kita itu tadi. Jadi bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu, atau wal awal wal akhir. Jadi betul. Saking pentingnya masalah makan ini ya, dengan ucapan bismillah. Karena kalau sudah setan ikut makan, berarti naudzubillah, khawatir setan ikut bersama aliran darah kita. Kemudian yang ke-9 adalah kiat agar tidak diganggu setan itu berzikir pagi dan petang. Kita ada zikir ya, al-maghfurat, zikir yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan juga sekarang banyak zikir pagi dan petang yang lainnya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba mengucapkan setiap pagi dari setiap harinya dan setiap petang dari setiap malamnya kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Sampun apa saya nggih? Insyaallah sampun. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi dan di langit juga, di bumi dan tidak juga di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Niku diwaos sebanyak 3 kali, maka tidak akan ada apapun yang membahayakannya. Masya Allah. 3 kali panjenengan matun subuh ping 3, matun maghrib ping 3, ping 3. Nggih, insyaallah aman. Yakin mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian yang terakhir yang ke-10